Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afu Antoni. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saya merupakan anggota dari kelompok KKN 35 Umrah yang beranggotakan 21 orang yang memiliki latar belakang akademik yang berbeda-beda, yang bertugas dan bertujuan untuk mengabdi di Desa Tuapaya Utara. Secara geografis, Desa Tuapaya Utara memiliki bentang alam yang indah, hijau, dan asri. Letaknya yang begitu indah berada di daerah dataran tinggi yang cocok untuk perkebunan dan juga pertanian. Komoditas utamanya adalah nanas dan juga beberapa sayuran hijau. Dan juga di sana ada tambak ikan. Desa Tuapaya Utara memiliki perangkat desa yang memiliki pemimpin tertingginya adalah kepala desa. Kemudian memiliki 2 dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun dan 3 RW. Kemudian memiliki 7 RT dan 3 kampung, yaitu Kangboy, Cikole, dan Lome. Letak dari posko kami berada di Kangboy, tepatnya di Balai Desa Tuapaya Utara. Kedatangan hari kami pertama di Desa Tuapaya Utara yaitu pada tanggal 1 Agustus, pemberangkatan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Pulau Dompa pada jam 11 siang. Kemudian kami saat sampai pertama kali di posko, kami melakukan gotong royong dan silaturahmi bersama masyarakat. Dilanjutkan hari-hari kami yaitu melakukan kunjungan kepada RT dan RW, dan terakhir adalah kunjungan pada kepala desa. Kemudian kami membicarakan soal program kerja kami dan dilanjutkan dengan program kerja pertama kami yaitu sosialisasi tentang bullying di SD 03 Tuapaya Utara. Sosialisasi bullying kami di SD 03 Tuapaya sangat disambut ramah oleh kepala sekolah, pihak sekolah, dan tentunya anak-anak yang ada di sana. Kami berhasil melaksanakannya pada tanggal 14 Agustus dan program tersebut berjalan dengan lancar. Pada tanggal 16 dan 17 Agustus, kami membantu anggota dari tim kerja untuk persiapan Hari Kemerdekaan di Kangboy. Kemudian di hari yang sama, yaitu pada tanggal 17 Agustus, beberapa anggota tim kami melakukan upacara kemerdekaan di kantor camat Tuapaya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 18 dan 19 Agustus, kami melakukan kerjasama dengan tim yang berada di Lome. Pada tanggal 25 Agustus, kami memiliki sebuah program kerja yang mengangkat tema maritim yang menjadi sebagai tema utama kami sebagai mahasiswa maritim, yaitu tema sosialisasi hilirisasi limbah laut, yang dimana kami mengangkat sini adalah tema inovasi cangkang gonggong menjadi sebuah pupuk. Dan kegiatan kami sangat disambut dengan ramah dan juga penduduknya sangat antusias terhadap inovasi tersebut. Namun persiapannya kami mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 24. Dari tanggal 21 hingga tanggal 24 kami membagi tim. Ada tim yang membuat tong untuk membakar cangkang gonggong, ada tim yang mencari gonggong, dan ada tim yang mempersiapkan gonggong untuk bisa dihaluskan. Pada tanggal 23 Agustus, beberapa anggota tim kami masuk ke dalam kampung dalam, yaitu untuk mensurvei tempat agar kami bisa melaksanakan sosialisasi hilirisasi limbah laut ini. Dan kami menemukan ibu dari RT 04, yaitu Ibu Suprihatin, yang telah berbaik hati meminjamkan tempatnya untuk kami bisa melakukan sosialisasi. Dan kami juga membantu ibu dan beserta kelompok tani untuk melakukan pembersihan kebun yang ada di sana. Pasca sosialisasi hilirisasi hasil laut, kegiatan kami diisi dengan membantu masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan 17 Agustus yang tersisa, mengikuti Ibu PKK dalam mempersiapkan program kerjanya, membantu warga-warga desa untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan, dan program terbesar kami yaitu di Malam Puncak. Kegiatan kami dipersiapkan daripada tanggal 26 hingga 29 Agustus. Kami membagi tim sekali lagi untuk mempersiapkan malam puncak terakhir kami, yaitu pada tanggal 30 Agustus di hari Sabtu malam Minggu. Di sela-sela kesibukan kami mempersiapkan malam puncak dan juga program kerja kami lainnya, kami juga menyempatkan diri untuk mengajak seluruh anggota melepas penat kami, yaitu berjalan-jalan di Gunung Bintan,
Danau Nau dan sekitarnya, dan sekaligus kami membuat konten untuk mempersiapkan kenang-kenangan kami di Malam Puncak nantinya. Dan yang kami tunggu adalah pada tanggal 30 Agustus, yaitu pada Malam Puncak. Di hari Sabtu malam Minggu, kami semuanya mempersiapkan dengan maksimal. Kegiatan kami selama sebulan berakhirlah pada malam tersebut. Kami mempersiapkan sebuah movie, yaitu untuk memberikan kenang-kenangan manis kepada kami sendiri tentunya, kepada kepala desa dan kepada penduduk desa masyarakat yang telah banyak membantu kami, memberikan kami semua kesempatan, memberikan kami cara untuk belajar, dan memberikan kami keluarga baru. Kemudian pada tanggal 31, setelah kami melakukan malam perpisahan, kami melakukan kunjungan bersama, yaitu ke sebuah bendungan yang menjadi ciri khas Tuapaya Utara, yaitu Embung Das Kawal. Kami membuat konten untuk terakhir kalinya, dan juga kami menyempatkan untuk silaturahmi ke rumah Pak Dusun dan juga Pak Kades dan beberapa warga untuk menyampaikan salam perpisahan kami di tanggal 1 September. Kami berpisah bersama-sama dan mengakhiri kegiatan kuliah kerja nyata kami, dan tamatlah sudah pengabdian kami di Desa Tuapaya Utara, dan kami ucapkan terima kasih kepada Desa Tuapaya Utara yang telah memberikan kami kesempatan untuk mengabdi di sana. Halo guys, perkenalkan nama saya Ajis Rivaldo dari Program Studi Teknik Informatika. Kali ini saya sudah bersama rekan saya untuk menjelaskan atau ada beberapa pertanyaan terkait KKN kami di Desa Tuapaya Utara. Sebelumnya perkenalkan dulu rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afantoni, saya merupakan mahasiswa manajemen. Oke, baiklah teman-teman, langsung aja kita mulai Q&A-nya. Oke, baiklah Bang Afu, kami ada beberapa pertanyaan sudah kami siapkan. Siap. Oke, untuk pertanyaan pertama, Desa Tuapaya Utara itu terletak di kecamatan atau kabupaten mana? Nah, jadi Desa Tuapaya Utara itu terletak di Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Oke, terima kasih Bang Afu. Lalu untuk pertanyaan kedua, berapa jarak tempuh Desa Tuapaya Utara dari pusat kota Tanjung Pinang? Nah, jarak tempuhnya itu kurang lebih 30 hingga 40 km. Pertanyaan yang ketiga, potensi apa saja yang dimiliki Desa Tuapaya Utara? Oh, banyak sekali. Dalam segi SDM-nya, Tuapaya Utara memiliki SDM unggul yang luar biasa. Kemudian di sumber daya alamnya, Tuapaya Utara merupakan suatu tempat dengan kondisi bentang alam yang hijau, asri, dan sangat cocok untuk pertanian. Nah, ada pertanyaan keempat nih Bang Afu. Untuk pertanyaan keempat itu, berapa jumlah RT dan RW yang ada di Desa Tuapaya Utara? Nah, Tuapaya Utara sendiri memiliki jumlah 7 RT dan 3 RW dan 2 dusun. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan yang kelima. Apa saja yang termasuk dalam gambaran umum lokasi KKN kelompok 35? Nah, jadi lokasi kami itu terletak di tengah-tengah Desa Tuapaya Utara, yaitu di Kangboy, di antara Kampung Cikole dan Kampung Lome. Tentunya hal ini memudahkan kami untuk melakukan mobilitas dalam mengabdi pada masyarakat. Oke, sekarang masuk pertanyaan yang keenam. Informasi apa yang dicakup dalam deskripsi topografi wilayah desa? Nah, jadi Desa Tuapaya Utara sendiri memiliki mata pencaharian utama yaitu sebagai petani pekebun. Tentunya topografinya yang pertama adalah dataran hijau yang memiliki potensi luar biasa. Kemudian juga memiliki perairan yang digunakan untuk sebagai sistem irigasi, karena di sana ada bendungan yang disebut dengan Embung Das Kawal yang mengirigasikan air dari Tuapaya menuju Tanjung Pinang pada akhir dari irigasi tersebut. Oke, sekarang pertanyaan yang ketujuh. Pertanyaan ketujuh, bagaimana gambaran demografis masyarakat desa seperti jumlah penduduk dan karakteristik sosial ekonominya? Nah, untuk demografi itu sendiri, kurang lebih di Tuapaya Utara ada 1.300 jumlah penduduk yang bermayoritaskan suku Jawa, kemudian ada suku Tionghoa dan beberapa suku etnis di Indonesia lainnya. Secara penduduk di sana sangat ramah, tamah, dan semua saling menghargai. Masuk pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan ke-8.
faktor fisik apa saja yang menjadi ciri khas wilayah desa, misalnya topografi, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Untuk topografi sendiri, karena Topai Utara adalah wilayah yang mayoritas perkebunan, tentunya wilayah sangat luas. Sarana prasarananya adalah setiap penduduk, anak-anak yang ingin sekolah, ada bus yang melewati jalan-jalan di setiap Topai Utara yang mengangkut mereka dan memudahkan mobilitas untuk mereka ke sekolah. Kemudian untuk sarana prasarana lainnya seperti kesehatan, di setiap kampung yaitu Cikolek, Lome, dan Kangboy memiliki puskesmasnya sendiri. Kemudian untuk sarana ibadah, di setiap kampung juga memiliki masjid dan tempat ibadahnya tersendiri. Pertanyaan yang ke-9, apa saja potensi dan permasalahan yang dimiliki desa? Nah, jadi untuk permasalahan terlebih dahulu yaitu adalah jalan Topai Utara itu masih berupa tanah merah dan ada beberapa jalan terutama di Kambu Dalam yang belum diaspal. Namun hal tersebut sebanding dengan potensinya karena potensi Topai Utara sendiri itu adalah perkebunan. Di sana memiliki perkebunan yang luas sehingga hal tersebut sebanding dengan permasalahan yang di awal tadi. Baiklah, pertanyaan yang ke-10. Apa saja prioritas pembangunan yang biasanya ditetapkan oleh desa? Nah, jadi untuk prioritas itu sendiri adalah permasalahan tadi, yaitu sulitnya jalan dan jalannya masih belum banyak diaspal. Hal tersebut menjadi prioritas dari desa Topai Utara sendiri. Kemudian sisanya adalah pembangunan SDM yang menekankan agar penduduk desa Topai Utara memiliki SDM unggul dan mendukung program kerja dari pemerintah. Oke teman-teman, jadi tadi itu pertanyaannya terkait tentang desa. Nah, kami juga ada nyiapin nih beberapa pertanyaan lagi, yaitu terkait dengan kegiatan KKN kami. Bagaimana pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Tunggu setelah ini. Oke Bang Afu, jadi ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang KKN di Topai Utaranya nih. Untuk pertanyaan pertama itu, sebutkan program utama yang dilaksanakan kelompok KKN 35 di desa Topai Utara. Nah, program utama kami yaitu selaras dengan visi dari Umrah yaitu maritim. Di sini kami memanfaatkan adalah hasil dari laut yang menjadi limbah cangkang gonggong dan kami aplikasikan di desa Topai Utara yang tidak sama sekali memiliki perairan ataupun laut. Nah, kami menjadikan cangkang gonggong ini sebagai pupuk. Ini adalah inovasi baru dari kami untuk desa Topai Utara dan mendukung program perkebunan yang ada di sana. Oke, Bang Afu, kami ada pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan keduanya itu, apa tujuan dari program hilirisasi limbah laut? Nah, hilirisasi limbah laut yang di sini adalah kami manfaatkan limbah cangkang gonggong adalah untuk menjadi alternatif bagi masyarakat desa memanfaatkan limbah. Karena sebagai Kepulauan Riau, provinsi yang dimana penduduknya pasti banyak memakan cangkang gonggong ataupun memakan gonggong dan cangkang itu menjadi sebuah limbah. Di sini kami memberikan inovasi bahwa cangkang tersebut bisa dijadikan sebuah pupuk karena kaya akan kalsium. Dan kami juga sangat mendukung, kami menyediakan 3 tong pembakaran untuk setiap kampung melakukan pembakaran limbah cangkang gonggong ataupun cangkang kerang lainnya untuk dijadikan pupuk. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan program hilirisasi hasil laut dalam kegiatan KKN? Nah, hilirisasi hasil laut itu sendiri adalah bagaimana kami menjadikan sebuah limbah, sesuatu hal yang tak terpakai, yang tidak bernilai, kami jadikan sebuah nilai dan kami manfaatkan supaya memudahkan penduduk desa Topai Utara yang mayoritas adalah petani untuk dijadikan alternatif pupuk untuk mereka dan ini bersifat organik dan tentunya tidak merusak lingkungan. Ditambah lagi jika mereka memiliki jumlah produksi yang banyak, mereka bisa memanfaatkannya sebagai nilai pasar di market. Oke Bang Afu, ini kami ada pertanyaan yang keempat nih. Selain program utama, kegiatan apa saja yang dilakukan mahasiswa KKN kelompok 35 kepada warga? Nah, jadi kami melakukan banyak sekali kegiatan. Yang pertama adalah gotong royong tentunya. Kami melakukan gotong royong di setiap RT dan RW. Kemudian kami melakukan persiapan panitiaan kemerdekaan di setiap kampung, Kangboy, Cikolek, dan Lome. Sama di kebun, kami membantu ibu-ibu PKK, kami membantu ibu kelompok tani untuk menyemai biji dari perkebunannya. Kemudian kami bantu mencangkul, kami juga bantu ibu-ibu memasak, pernikahan, kemudian kami juga membantu dalam membersihkan jalan dan juga membantu dalam menambal jalan-jalan yang rusak yang ada di desa Topai Utara. Oke, masuk nih pertanyaan terakhir tentang kegiatan KKN kelompok 35 nih Bang Afu nih. Pertanyaan terakhir yaitu, mengapa gotong royong penting dalam pelaksanaan KKN di desa tersebut?
Oh, jelas penting. Gotong royong merupakan suatu budaya yang sudah melekat di Nusantara. Ketika kami mengabdi di Desa Tuapai Utara, hal yang menjadi sebuah kewajiban kami adalah gotong royong, yaitu kami bersama-sama masyarakat. Kan di gotong royong kami belajar bersilaturahmi, kami berbaur langsung pada masyarakat, kami bisa bercerita, bertukar pikiran, bertukar cerita, kami bisa saling mengenal satu sama lain, dan dari situlah kami menemukan keluarga baru, dan keluarga tak mesti serumah. Dan dari Desa Tuapai Utara dengan KKN kami di sana, kami menemukan kehangatan dari gotong royong. Maka dari itu gotong royong juga memberikan sebuah makna tersendiri dan juga memberikan pengalaman indah bagi kami ber-KKN di sana. Nah, jadi ini ada poin terakhir untuk pertanyaan kita kali ini di Q&A ini Bang Afu. Nah, pertanyaan terakhir ini tentang pertanyaan reflektif nih. Nah, untuk yang pertama pertanyaannya itu, apa dampak positif jangka panjang yang diharapkan dari kegiatan KKN ini nih? Nah, yang pertama tentunya program kerja utama kami, yaitu hilirisasi limbah laut, inovasi limbah canggonggong. Yang dimana kami berharap di sini penduduk desa dapat melestarikan dari inovasi tersebut, karena kami juga sudah menyediakan mesin pembakaran untuk setiap kampung agar masyarakat juga bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada menjadi pupuk, sehingga ketika masyarakat sudah terbiasa dan sudah mulai mengerti dengan pengalaman memasak limbah tersebut, mereka juga bisa menjadikannya sebagai nilai jual tambah dan juga dapat mengurangi pengkonsumsian pupuk non-organik. Nah, pertanyaan kedua terkait tentang pertanyaan reflektif nih Bang Afu nih. Pertanyaan keduanya itu, bagaimana pengalaman mahasiswa KKN dalam berinteraksi dengan masyarakat desa nih? Nah, tentunya kalau saya sendiri pengalamannya sangat luar biasa. Di sini kami menemukan keluarga baru. Kami menemukan bahwa teman-teman seru, aktif, dan kami juga di sini bisa bersama-sama berdampak bagi mereka. Interaksi kami juga membawa kami mengenal bahwa kami adalah manusia biasa yang tentunya pasti butuh bantuan orang lain. Dari KKN, dari interaksi KKN, kami belajar bahwa penduduk desa memiliki empati, simpati yang sangat tinggi. Kami belajar bahwa semua tidak bisa dinilai dari uang. Kami belajar semua adalah ikhlas, semua adalah keinginan sendiri, dan semua dimulai dari hati. Karena kami bertakdir untuk KKN di Desa Tuapai Utara, dan kami merasa Desa Tuapai Utara adalah bagian dari hidup kami dan sudah menjadi keluarga untuk kami. Di lain kesempatan, kami bisa berkunjung di Desa Tuapai Utara kembali.